Gimana kabarnya dia? Iya, alhamdulillah. Itu gimana kabarnya? Nah, kemarin kalian udah lulusan ya? Iya. Nah, kalau dia gimana? Nggak bisa kemarin berapa buat lulusan kamu juga? Kalian mau tahun 9, tahun 16 ya? Kemarin kan kalian pada liburan tuh, kemarin keluarin mana? Saya tuh kemarin dari panti asuhan. Oh, habis dari panti asuhan. Iya. Kalau saya sih habis dari mall, saya ketemu sama anak yatim. Saya langsung pakai baju mall. Ih, saya juga habis ngasih sembako sama ngasih uang ke panti asuhan ya, 10.000. Ya Allah, mudah-mudahan apa yang kalian kasih gitu ya bisa bernilai pahala, bisa bermanfaat buat yang membutuhkan. Amin. Tapi teman-teman sebaiknya dengan itu jangan diperbulan, kemudian jangan dipamer-pamerkan. Ibaratnya katanya kata-kata yang itu memberi maka tangan itu harus ditaruh di belakang supaya dia itu intinya nggak keluar yang mana atau merupakan sifat ria. Emang ria itu apa? Jadi ria itu adalah sifat tercela mana ria adalah kalau dalam istilah Islam yang merujuk kepada perilaku atau tindakan seseorang yang bertujuan untuk mendapatkan pujian atau pengakuan dari orang lain. Jadi kan itu ya kita memberi sandungan ketika kalian menceritakan nanti lebih baik kita menghindari sifat ria tersebut karena dalam konteks agama Islam juga ria ini dianggap sebagai dosa besar karena ibadah yang dilakukan harusnya itu dilakukan ikhlas untuk mengharap ridho Allah. Jadi ketika kita memberikan sesuatu beribadah di jalan Allah itu ya harus dengan ikhlas, tidak boleh berbuat-buat supaya mendapat sanjungan, pujian dari orang lain. Karena ya sebetulnya ria itu ya dibandingkan ria itu ada dua, ria dari niat dan ada ria dari perilaku atau perbuatan. Kalau ria dalam niat ini adalah ria yang benar-benar melakukan ibadah atau melakukan kebaikan itu di jalan Allah itu diniatkan, sudah diniatkan dalam hati sendiri, dalam hati kita sudah diniatkan nih pengen dapat pujian, pengen dapat sanjungan dari orang lain, bukan diniatkan Allah. Hal tersebut sudah termasuk ria, itu baru saja niat, sudah termasuk ria. Namun ria yang selanjutnya itu yaitu ria Emang ada hadis atau dalil menjelaskan ria dalam niat? Ada hadis yang menjelaskan ria dalam niat, di mana hadisnya itu merujuk pada hadis tentang niat, amal niat, di mana segala perbuatan itu tergantung pada niatnya. Kalau niat kita hanya untuk mendapat pujian ketika melakukan perbuatan baik, ketika niatnya itu untuk mendapat pujian dan sesuatu dari orang lain, yang itu yang kita dapat, tapi nggak dapat ridhonya Allah. Tapi kalau ketika kita niat ketika apa insya Allah Allah ridhonya Allah dapat, orang pun menilai kita tetap baik walaupun kita tidak mengumbar kebaikan di. Jadi kan ada ria dalam niat dan juga ada ria dalam perbuatan. Nah, kalau ria dalam perbuatan itu apa? Iya, tadi kan sudah dijelaskan apa namanya ria dalam niat dan juga ria dalam. Nah, ria dalam perbuatan ini adalah kita melakukan sesuatu itu atau mengerjakan sesuatu itu diniatkannya itu ya untuk orang lain yang dilihat oleh orang lain. Contohnya ketika apa ria dalam perbuatan ini selalu menunda perbuatan dari kita. Kenapa? Misalkan contoh dulu ya, contoh ria dalam perbuatan itu ketika kita membaca Al-Fatihah. Ria itu bukan disebut, ria juga bisa disebut berlebih-lebihan. Yang mana ketika membaca Al-Fatihah misalkan kita berlebihan di lagu, di nada ini itu sampai mahkamahnya itu ya gak kena gitu. Cuma pengen lihat orang lain suaranya bagus gitu. Nah itu termasuk adalah ria dalam perbuatan. Nah ria dalam perbuatan ini juga sering ya orang ini misalkan yang melakukan ria dalam perbuatan itu dia tuh menunda perbuatan baik dia gitu. Kenapa menunda dia itu menunggu dulu orang lain ketika orang lain dilihat atau memperhatikan dia. Contohnya ketika hati kita pengen masuk cuma pemahaman, tapi nggak ada orang nih. Kita itu senantiasa menunda kalau orang ria dalam perbuatan itu menunda dulu orang dulu, ketika ada orang masukin lawang itu jadi supaya dapat sanjungan, supaya dapat perlihatan dan yang lain dilihat orang lain. Oh masya Allah ya si ini yang dipuji dengan orang lain. Jadi ria dalam niat, ria dalam perbuatan ini saling terkait. Yang mana ria dalam niat itu niatnya dulu nih udah nggak baik nih, sudah dicatat itu sebagai amal perbuatan tercela atau perbuatan amal tercela. Nah ketika dilanjut dengan perbuatan niat yang nggak baik, dilanjut dengan perbuatannya juga nggak baik, maka hal tersebut itu dilarang.
gitu semata karena Allah. Nah akhirnya niat perbuatan baik itu sia-sia, hanya mendapat pujian dari orang, tapi tidak termasuk amal ibadah karena ya tadi diniatkan niat itu bukan karena Allah, tapi kalau niatnya karena Allah, insya Allah ridho dari Allah dapat, berkah dari Allah dapat. Dan orang lain pun sebenarnya walaupun kita berbuat keras, pasti orang lain juga tahu. Ya mungkin orang lain ketika apa namanya lewat nggak kalian nggak ada orang lain lewat, tapi dia lihat bilang kebaikan orang itu tetap menilai kembali. Jadi kan nanya tuh ya, tadi tuh ada yang nanya, Adila kan nanya ada nggak sih dalilnya gitu. Hadisnya tadi kan udah dijelasin tentang hadisnya. Nah sekarang tuh ada dalil-dalil yang menguatkan larangan riya gitu ya, hukum riya gitu. Nah, yang pertama itu ada dalam Quran surat Al-Maun ayat 4 sampai 7 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Mana artinya yaitu maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat riya di sini. Nah, kemudian dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Baik, selanjutnya kan ada ini dari yang menguatkan lagi itu ada di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 264 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Famathaluhu kamathali safwanin 'alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu shalla la yaqdiruna 'ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan benar-benar. Seperti orang yang menginfakkan hartanya karena pamer kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, perumpamaannya orang itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi, mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Nah, jadi teman-teman itu adalah hukum yang menguatkan larangan tentang riya. Nah, tadi di Al-Baqarah ayat 264 itu menegaskan bahwa baik itu nggak boleh dirubah atau sampai kayak orang lain. Nah, hukum tadi ayat itu menjelaskan tentang larangan berbuat riya. Nah, kan udah dijelasin nih tentang riya. Nah, bagaimana cara menghindari sifat riya itu? Nah, cara menghindari riya itu yang pertama ya, yaitu membiasakan diri untuk bersyukur kepada Allah, selalu bersyukur. Selanjutnya yaitu melakukan ibadah dengan khusyuk, baik di tempat ramai maupun di tempat sunyi. Jadi nggak harus ketika ramai kalian baru khusyuk gitu ya. Jadi baik di ramai maupun sunyi kita ibadah itu tetap harus khusyuk supaya terhindar dari perbuatan riya. Nah, selanjutnya yaitu senantiasa berzikir kepada Allah dan selalu berlindung kepada Allah agar kita dijauhkan ya dari sifat riya dan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Bagaimana sih kita meningkatkan kesadaran akan bahaya riya? Nah, peningkatan akan kesadaran bahayanya itu, jadi kita harus ingat ya, riya itu dapat menyebabkan keruhnya hati, kemudian terhalang dari mendapatkan taufik dan hidayah. Nah, hilangnya kedudukan dan kehinaan yang besar. Nah, muka Allah dan siksa yang berat di akhirat. Jadi kita harus mengingat bahwa ketika melakukan riya itu, maka kita itu akan hilang kedudukannya, kehinaan yang besar, dan dapatnya muka dari Allah dan siksa yang berat di akhirat. Nah, Allah adalah pemilik taufik dan hidayah dan menganugerahkannya kepada yang dikehendakinya, yaitu orang-orang yang benar-benar lurus niatnya dalam beribadah. Nah, apabila seorang beramal karena riya, nah sesungguhnya ia menghancurkan keikhlasannya, kesungguhannya, kebaikan dan kejujurannya. Nah, tujuan untuk menghindari riya ini memiliki tujuan. Yang pertama yaitu menjaga kesucian niat. Karena kan tadi ada ya riya dalam niat, supaya niat kita ini suci gitu, karena kita menjauhkan diri dari sifat riya, maka tujuannya itu. Nah, selanjutnya yaitu meningkatkan keikhlasan, kemudian memperkuat hubungan dengan Allah, kemudian mendapatkan kebahagiaan yang hakiki
titik selanjutnya, yaitu menjadi pribadi yang lebih baik dengan memahami tujuan-tujuan ini dan berusaha untuk menghindari sifat ria. Seseorang ini dapat memperkuat spiritualnya, meningkatkan keikhlasan dan dalam berbuat baik, dan mendapatkan keberkahan dalam setiap langkah hidupnya. Itu yang berkenan. Astagfirullah, ternyata ria itu dilarang sama Allah. Iya. Nah, jadi gitu teman-teman. Jadi nanti ketika kalian sebenarnya udah baik, kalian itu berbuat baik. Nah, jadi caranya aja salah, nggak boleh diumbar. Ingat ya, ketika tangan kanan memberi, tangan kiri nggak boleh tahu.